di mana menentukan cahaya dan bayangan. Misalnya saya bikin cahayanya datang dari sini. Mungkin bisa dilanjutin, kita masuk ke sesi apa? Oke, siap. Terima kasih Kak Romi Iya, buat sama-sama. pemaparan materinya dan sedikit tutorialnya nih. Nah, ini ternyata udah banyak juga nih Kak pertanyaan yang masuk. Nah, buat teman-teman yang mau tanya langsung boleh raise hand ya, nanti kita bantu untuk unmute. Sambil nunggu nih ya Kak, saya bacain pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ya, boleh silakan. Nih, teman-teman nih, ini yang pertama ya, dari Kak Elizabeth Endah Nugraheni. Gimana sih Kak cara bikin bayangan rambut antara shade gelap sama terangnya perhelai rambut? Oh, perhelai rambut ya. Yap. Aku share dulu ya bentar. Oke, misalnya ini rambut ya. Kita seleksi bagian rambut. Kita warnain dulu warna dasarnya. Biasanya kalau misalnya warna rambut tuh kita warnain dulu bagian warna dasar, teman-teman. Nah, yang penting di dalam mewarnai itu adalah di mana menentukan cahaya dan bayangan. Misalnya saya bikin cahayanya datang dari sini. Otomatis bagian sebelah sini adalah bagian yang terkena cahaya. Jadi di sini ada bagian yang putih. Kalau misalnya mau perhelai, ya otomatis pelan-pelan kayak gini diperhelai gitu. Ini adalah bagian yang kena putih. Sedangkan kalau bagian bayangan adalah lawan dari bagian yang kena cahaya. Aku cari warna yang paling agak gelap. Nah, di sini nggak kena cahaya. Di sini gelap. Kebalikannya ya, teman-teman. Nah, gini. Jadi ada bagian, kalau ada cahaya pasti ada bayangan. Intinya gitu aja. Jadi kalau misalnya di sini cahaya, otomatis sebaliknya adalah bagian yang kena bayangan, bagian yang gelap, teman-teman. Gitu. Ini contohnya. Nah, ini juga sama. Cahayanya rata sebenarnya kalau ini saya warnanya. Kayak gitu. Intinya sih di mana letak cahaya, pasti kebalikannya itu adalah letak bayangannya. Gitu. Oke, siap. Jadi tentuin dulu ya Kak arah cahaya dari mana. Betul. Oke. Terima kasih Kak. Lanjut lagi nih Kak. Ada pertanyaan dari Kak Herlambang Priyambada, asal Kediri. Kak, ada trik yang buat nentuin balancing di badan nggak? Sebenarnya kalau itu yang tadi saya bilang lebih ke persendian sih, dimana kalau di bagian persendian itu yang bisa digerakin. Kalau di luar itu pasti gambarnya aneh. Yang penting tuh misalnya yang bisa digerakin secara real ya, maksudnya adalah bagian pinggul. Ini adalah bagian pinggul, bagian persendian paha. Ini adalah persendian bahu, terus siku, terus pergelangan tangan. Nah, bagian-bagian ini yang bisa digerakin. Kalau misalnya gambar kalian ini bagian sikunya, tapi dia gerakannya gini. Nah, ini salah. Yang benar itu dari sini ke sini, lurus.
Yang bisa dibengkokin hanya bagian ini. Nah, ini udah salah. Misalnya mau kalian ini lurus, yang ini gue bikin lagi. Misalnya ini agak bengkok, terus ke bagian pergelangan tangan, ini tangan. Nah, ini salah. Yang benar itu dia lurus saja. Yang bengkok tuh cuman di bagian persendian gitu. Jadi mau bagian pinggulnya yang gerak atau bagian pahanya yang gerak, nah bagian-bagian itu aja yang yang bisa digerakin teman-teman di bagian ini. Selain itu nggak bisa. Kalau misalnya kalian bengkok kayak gini, bukan nggak bisa, tapi itu masuknya ke gambar kartun. Gitu, kayak SpongeBob, kayak Pak Gundul itu termasuk kartun. Jadi kalau kalian misalnya mau gambar kartun ya nggak masalah, mau bengkok, mau lehernya bengkok ini ya nggak masalah sebenarnya, terserah kalian. Oke. Gitu. Oke, siap. Jadi ini ya Kak, kalau misalkan mau ibaratnya bikin gambar yang bukan kartun itu harus lihat persendiannya gitu ya Kak. Patokannya persendian, jadi bagian persendian itu yang bisa digerak-gerakin. Di luar itu bukannya salah, tapi nanti masuknya ke gambar kartun yang lebih fleksibel ya. Kalau kartun kan fleksibel, dia bisa goyangannya tuh bisa lentur banget lah kayak gitu. Oke, siap. Nah gitu ya tadi buat Kak Herlambang dan buat teman-teman semua juga. Lanjut lagi Kak. Boleh. Oke, lanjut ya Kak. Ini ada dari Kak Abdillah Syakur dari Palembang. Pertanyaannya Kak, ada tips khusus nggak buat bikin style gambar sendiri jadi beda dari yang lain? Kalau tips khusus sebenarnya itu seperti yang saya pernah bilang, banyak-banyak membaca, nonton, melihat, jalan-jalan, segala macam, banyak-banyak merasakan. Itu tuh terbentuk dari apa yang kalian rasain sebenarnya. Kalau kalian misalnya yang hobinya yang sedih-sedih, yang emo-emo, pasti nanti terbentuk sebuah karakter yang emang ciri khas kalian gitu. Dari pemilihan warna juga berpengaruh. Misalnya kalau kita mau gambarnya lebih ke gaya-gaya zaman dulu, misalnya kita mungkin kebanyakan cari warna-warna yang arah-arahnya ke coklat, ke warna orange yang emang gaya-gaya jadul kayak gitu. Itu dari referensi kalian sendiri sih sebenarnya. Tips saya sih ya itu, perbanyak nonton, perbanyak jalan-jalan, perbanyak lihat-lihat, mendengarkan dan merasakan apa yang orang lain tidak rasakan gitu. Jadi kalau kita bisa menemukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat dan orang lain tidak dengar dan orang lain tidak rasakan, itu bakal tercipta sebuah karakter atau bentuk gaya gambar yang emang punya kita sendiri. Itu harus kita sendiri sih yang cari-cari. Oh ini belum ada nih, yang gambar kayak gini belum ada. Harus kita sendiri, nggak bisa saya nentukan caranya gini, perbanyak nonton K-pop, perbanyak nonton ini, nggak gitu juga gitu. Jadi diri kalian sendirilah yang bisa menentukan. Intinya perbanyak wawasan, perbanyak referensi aja gitu. Oke, jadi emang itu mah dari masing-masing pribadi ya Kak? Betul. Oke. Nih Kak, kebetulan kayaknya ini bukan lumayan nyambung sih, lebih ke sejalan lah dari Kak Jihan Medibang dari Magelang. Kalau misalkan nih Kak, kita terinspirasi dari style tertentu, nah kemudian hasil akhirnya mirip, itu termasuk plagiat nggak Kak? Dan kalau plagiat style tuh sebenarnya seperti apa sih gitu? Plagiat ya? Ya. Sebenarnya kalau dia udah merasain kalau itu mirip banget, ya dia atau enggak si orang tersebut bener-bener ngikutin stylenya, ya bisa dibilang plagiat maksudnya. Kalau bisa sih kita biar nggak dibilang plagiat tuh ambil bagian-bagian tertentunya aja. Misalnya saya suka matanya gaya-gaya Dragon Ball, atau misalnya yang kartun-kartun sekarang misalnya gaya matanya nih gaya film One Punch Man. Kita ambil bagian matanya doang, terus bagian mulutnya tuh pengennya gaya-gaya ini. Kalau bisa sih di mix aja. Kalau misalnya kalian merasa itu
mirip banget, bisa jadi itu disebut plagiat. Tapi kalau kalian bisa membedakan dari warna, dari gaya rambut, misalnya hanya bagian tertentunya aja, itu enggak bermaksud. Kalau benar-benar mirip, wah itu mendingan jangan gitu. Mendingan kalian ambil bagian-bagian tertentu aja yang kalian suka. Saya suka matanya ini, ya udah ambil bagian itunya aja. Sisanya dari warna, rambut dan lain-lainnya kalian cari sendiri. Atau enggak dari referensi lain lagi gitu, dicampur aja, di mix. Saran saya sih lebih enak di mix. Oke, Gitu siap. Sama ya Kak sebenarnya, mau gambar, mau kita membuat sebuah tulisan, itu kalau misalkan melihat terinspirasi dari seseorang tuh jangan ngambil seluruhnya gitu ya Kak. Iya, kalau bisa sih semuanya jangan. Iya, jangan diambil seluruhnya gitu. Ambil baik-baiknya aja. Oke, lanjut lagi nih ya Kak. Ada dari Kak Irfan Fanani. Kak, boleh minta tips buat perspektif dalam menggambar nggak? Kalau perspektif sebenarnya nanti di sesi berikutnya kita bakal bahas masalah perspektif. Dia minta apanya? Minta diterangin ya? Kayaknya dijelasin lebih rincinya nanti di sesi ketiga ya teman-teman. Ya intinya sih kalau perspektif itu saya dasarnya aja. Kalau teman-teman tahu gambar itu, nah ini ada yang coret juga nih. Gambar itu ada yang namanya frog eyes, terus bird eyes, sama front eyes. Nah kalau yang mata kodok otomatis perspektif yang kita lihat itu dari sudut pandang di bawah. Jadi otomatis di sini kakinya yang besar. Kalau kita misalnya gambar orang ya, kakinya besar, gambarnya kakinya besar, kepalanya kecil, gitu. Jadi dia mengecil di bagian atas. Ini ibaratnya kodok ngelihat dari sini. Nah ini adalah perspektif dari frog eyes. Terus ada bird eyes itu yang emang dari atas kayak burung. Misalnya lihat posisi kepala kita lebih besar, sedangkan tangan dan kaki itu mengecil. Lalu ada front eyes memang benar-benar dari depan teman-teman. Jadi seperti karakter tadi lah. Nah dia benar-benar rata dari depan. Soalnya sudut pandangnya emang benar-benar ini orang berdiri, yang ngelihat berdiri juga di sampingnya. Ini yang front eyes gitu. Ini dasarnya aja. Mungkin lebih jelasnya bisa di minggu depan. Oke. Nah teman-teman, tanggal 18 Oktober ya Kak ya, kita bakal belajar lebih lanjut lagi seputar perspektif. Oke, lanjut lagi nih ya Kak. 2 pertanyaan terakhir. Oke. Nanti yang pertanyaan terakhir banget, kita bakal mempersilahkan. Tidak jadi Raisen ternyata. Oke lanjut. Tadi udah pada Raisen terus turun lagi. Kenapa teman-teman? Oke lanjut ya Kak. Ini dari Kak Stefani Sutanto. Kak, kalau mau bikin lekukan baju yang natural tuh gimana ya? Soalnya aku buat jadinya kaku gitu, nggak natural. Lekukan baju itu sebenarnya dari sudut mana? Maksudnya dari persendian biasanya tuh. Jadi kalau kalian misalnya pakai lengan panjang, biasanya yang bagian kerut-kerut itu di bagian persendian seperti ini. Terus bagian persendian sebelah sini. Nah ini adalah bagian yang emang dikerutin. Dan tergantung bahan juga ya teman-teman. Kalau misalnya kalian bahannya yang emang halus, ya otomatis kayak gini, dia turun. Ini biasanya di sini juga ada bagian lekukan. Nah ini bagian tangan. Nah kalau misalnya bahannya yang emang kaku, ya emang lekukannya nggak banyak teman-teman. Tetap ada di bagian
persendian tetap, cuman dia nggak banyak seperti ini, nggak perlu kita bikin kayak gini. Kenapa saya arahnya ke sini? Soalnya posisi baju itu selalu turun, ikutin gaya gravitasi. Nggak mungkin kita bikin lekukannya ke arah atas. Nah ini udah aneh gitu. Jadi kita harus ikutin gravitasi, dia ke bawah. Nah ini jas misalnya kaku, ya udah kaku aja, tergantung bahannya lagi. Gitu sih kira-kira. Lebih perhatiin bagian persendian aja kalau misalnya kalian mau bikin lekukan kain, itu aja. Oke, siap. Jadi dari persendian juga sama dari bahan kainnya ya, Kak? Ya. Oke nih Kak, karena waktunya kita mepet, buat teman-teman semua mohon maaf ya kalau misalkan pertanyaannya belum bisa terjawab. Terus tadi banyak banget di kolom chat dan pada dikopas-kopas ulang gitu Kak pertanyaannya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman kalau nggak terbaca semua pertanyaannya. Nah ini ada ini pertanyaan terakhir ya Kak. Oke, siap. Oke nih, dari Kak Zufa. Kak, kalau cara buat rambut biar sama kanan kirinya nggak mencong-mencong gitu gimana ya? Dan biasanya perpaduan warnanya yang pas apa aja Kak? Oh. Gimana tuh Kak? Oke, makasih Nadia. Jadi kalau misalnya biar nggak mencong-mencong ya rambutnya ya. Iya. Ya pertama kita emang harus tentuin dulu sih arah rambutnya kemana. Misalnya dia rambutnya gayanya belah pinggir di samping sini. Ini tampak 3/4. Nah misalnya kita posisinya di bikin sekarang posisi benar-benar ngadap samping, benar-benar ngadap samping. Ini bagian telinga. Nah karena dia belah pinggir, otomatis bagian sini ini adalah bagian belahan rambutnya. Baru seperti sama kayak di sini ada bagian yang ngelekuk gitu, kita bikin bagian yang ngelekuk juga. Nah gitu. Makanya perlu adanya yang tadi kata saya itu pembagian 4 bagian kayak gini. Jadi mau posisi manapun, letak ke rambut, letak mata, hidung dan lain-lain nggak mencong-mencong kayak gitu. Ada lagi ya pertanyaannya? Apalagi sih Nadia tadi? Oke, udah itu aja Kak. Itu aja ya, Bang? Iya. Sama perpaduan warna maaf Kak. Perpaduan warna. Inti dari perpaduan warna sih, warna itu bagusnya tuh kalian pilih yang mendekati teman-teman. Misalnya, bentar saya coba di sini. Oke, saya coba di bagian ini. Kalau misalnya kalian mau bikin warna di rambut, kalian perlu warna, misalnya kalian perlu warna hitam kayak gini. Terus mau bikin gradasi itu perubahan warna, kalian bisa cari warna yang berdekatan teman-teman. Misalnya hitamnya lebih gelap. Seperti ini. Nah ini dua warna yang berbeda. Misalnya kalian mau bikin bayangannya lagi, kalian turunin lagi ke bawah atau enggak cari warna yang berdekatan, baru warnain lagi. Baru kalian warnain lagi.
Sama halnya dengan bikin kulit. Warna kulit, kalian pilih warna yang benar-benar agak putih gini misalnya. Terus kalian cari lagi warna yang berdekatan teman-teman. Misalnya kita ambil agak ke samping ke bawah. Nah, yang gelap tapi berdekatan. Ntar kurang ini, kurang terang. Nah, misalnya yang ini. Nah, gitu. Jadi cari warna-warna yang emang nggak beda jauh banget gitu. Kalau misalnya kita nggak beda jauh, jadi nada warnanya tuh nggak jomplang gitu ibaratnya. Jadi masih dalam satu frekuensi warna gitu. Jadi biasanya saya udah bikin palet-palet warna di sini teman-teman. Kalau kalian lihat ada macam-macam warna. Ini warnanya emang khusus warna yang saya pakai di komik saya gitu. Jadi emang kita udah bikin palet-palet warna tersendiri. Jadi warnanya tuh nggak bener-bener jauh. Kalau misalnya saya pakai warna merah yang saya pakai itu adalah warna merah seperti ini teman-teman. Warna merah seperti ini. Nah, sedangkan warna kulitnya adalah warna kulit seperti ini dan ini. Nah, ini nggak jomplang. Kalau misalnya kita punya warna merah yang benar-benar ngejreng, ketika kita padukan dengan ini, nah yang tiga ini kalah, kayak bukan saudara sama ini. Tapi ketiga warna ini nih kayak bersaudara gitu. Jadi emang cari yang berdekatan aja. Ini terlalu jauh, ini terlalu ngejreng. Birunya, misalnya kita pakai warna birunya yang benar-benar ngejreng. Nah, ini masih bersaudara kalau dua ini sama-sama ngejreng. Kalau ini udah beda. Kayak gitu. Intinya sih cari yang berdekatan aja. Oke, siap. Yang tone-nya dekat ya, Kak? Betul. Oke. Nah, nih teman-teman, coba dong bilang terima kasih dulu sama Kak Romi. Terima kasih, Kak. Sudah ini. Sudah memberikan materi yang wow banget, banyak banget, tapi sangat insightful. Terus langsung dipraktekin juga lagi sama Kak Romi. Jadi kita ada gambaran nih ya, Kak. Iya. Nah, maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau apa. Maaf ya. Iya. Atau yang belum dibalas di Instagram. Oke, mungkin ini ya Kak, saya mau rangkum sedikit ya Kak dari materi yang tadi udah Kakak sampaikan. Jadi yang pertama, untuk menggambar wajah itu bisa memanfaatkan sumbu X dan Y agar lebih memudahkan dan proporsional gitu. Meskipun angle-nya berbeda. Nah itu teman-teman tadi bisa lihat kalau mata itu diletakkan di sumbu X dan untuk hidung serta mulut diletakkan di sumbu Y. Kemudian yang kedua, kunci dari ekspresi wajah itu dari bentuk alis, mata, mulut, serta efek gitu ya. Ya, betul. Jadi teman-teman semua bisa diperhatikan bagian-bagian tersebut biar ekspresinya tuh terlihat. Nah, terus yang ketiga, kalau teman-teman mau menggambar tangan itu bisa menggunakan bantuan kotak ya Kak. Ibaratnya telapak tangan kita terus ada kotaknya gitu. Jadi mudah gitu mau kita pis, mau metal atau mau gimana itu tinggal disesuaikan gitu ya Kak jari-jarinya. Nah, kemudian kalau untuk kaki tuh dengan bantuan ini ya Kak tadi. Kalau saya lihat kayak trapesium gitu ya Kak. Trapesium. Nah, ya pakai bantuan trapesium. Karena kan kaki bentuknya memanjang gitu kan dibandingkan tapak tangan gitu yang hanya kotak aja. Nah, kemudian tadi dikasih tahu nih sama Kak Romi untuk bentuk tubuh. Kalau laki-laki tuh biasanya dia bentuknya segitiga kebalik ya Kak. Karena kan kalau laki-laki tuh dadanya bidang kayak gitu. Nah, sedangkan perempuan segitiga tegak. Karena perempuan itu biasanya di bagian pinggulnya yang besar kayak gitu. Terus selanjutnya nih kalau untuk pencahayaan dan shading ini bisa dimanfaatkan untuk pewarnaan di pakaian, terus pewarnaan di rambut ataupun di wajah pun kayak gitu ya Kak. Jadi kita tentukan nih cahayanya datang dari mana kayak gitu. Jadi kita bisa tahu mana yang harus diwarnai lebih gelap, mana yang lebih terang gitu. Mungkin segitu aja ya Kak Romi. Nah, boleh dong dari Kak Romi nih closing statement biar teman-teman semangat nih
buat latihan gambarnya lagi. Oke teman-teman, kalau kalian misalnya masih kurang pede kalau misalnya gambar sesuatu, pesan saya sih gambar aja. Gambar itu menyenangkan, jadi nggak usah takut malu di posting di Instagram atau apa, karena kita punya karakter yang berbeda. Nggak ada gambar gejelek, yang adanya itu adalah gambar berkarakter teman-teman. Gitu. Jadi pede aja. Oke, siap. Pede aja ya Kak, nggak usah dengerin kata orang dulu gitu. Gambar kita berkarakter kok, karakter kita kayak gini gitu, nggak ada gambar jelek. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Romi sekali lagi atas ilmu dan waktunya. Nah, sebelum Kak Romi meninggalkan room, kita foto bersama dulu ya Kak. Oke, boleh. Oke, nah teman-teman silahkan nyalakan kameranya masing-masing biar kita bisa foto bareng. Nah, sambil menunggu teman-teman on cam nih, aku mau bilangin dulu nih ke teman-teman, jangan lupa ya review kelasnya. Nih teman-teman selama kelas dapat materi apa aja sih dari Kak Romi kayak gitu. Nah, terus jangan lupa teman-teman tag @dignitysocial, tag juga Kak Rominya @romi_hernadi, kemudian tag Dita Sudarjo dan thelove26. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa sharing nih ke teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk ikut kelas Kak Romi hari ini. Jadi tetap dapat ilmunya juga dari teman-teman semua. Nah, kemudian ya teman-teman, nanti setelah kita foto, kita bakal ngasih link worksheet. Nah, link worksheet ini ada apa sih? Nah, isinya worksheet. Nah, di dalam worksheet ini bakal ada ringkasan materinya yang tadi udah dijelasin sama Kak Romi. Kemudian ada tugas juga nih teman-teman di worksheetnya. Nah, kita ngapain sih tugasnya gitu kan. Nah, buat teman-teman nih nanti dicek lagi ya worksheetnya. Saya bacain sekilas aja. Jadi tugasnya adalah latihan. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut Kak. 7 soalnya lumayan. Oke, siap. Rame ya hari ini kelasnya. Oke. Nah, buat teman-teman, jangan lupa nanti isi link presensi juga ya untuk sertifikat. Benar ya Kak? Betul. Oke. Sudah Kak? Kakak operator sudah semua?